ini saya Karina Muskadewi sebagai mahasiswa BINUS. Kali ini saya mau melakukan wawancara mengenai analisis tantangan dan solusi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia, yaitu merupakan implementasi dalam SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Tema ini dipilih karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan sejalan dengan nilai Pancasila, yaitu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun saat ini pendidikan di Indonesia masih belum merata dan banyak menyebabkan berbagai tantangan. Oleh karena itu, saya di sini mau berbincang atau mau berbagi pandangan Ibu kepada saya mengenai kondisi yang seperti ini. Sebelumnya selamat sore Ibu, boleh perkenalkan dengan Ibu siapa? Selamat sore sebelumnya. Terima kasih Mbak Karina. Saya Lia Musdalifah. Saya bekerja sebagai guru SD di salah satu wilayah di Kota Bekasi, tepatnya di SDN Bekasi Jaya 1. Saya sudah bekerja sebagai guru SD kurang lebih selama 3 tahun. Menurut Ibu bagaimana sih kondisi kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Baik. Menurut saya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan ya Mbak ya. Salah satunya dari sisi kurikulumnya maupun dari teknologi dalam pembelajarannya. Namun saat ini memang masih banyak banget tantangan yang terjadi di pendidikan di Indonesia ini. Salah satunya itu yang pertama ada kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Lalu ada keterbatasan dari sarana dan prasarana dari setiap daerah, serta ada perbedaan kualitas dari para pengajar yang terjadi di setiap sekolah. Menurut Ibu nih, tantangan terbesar apa sih dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia tuh seperti apa ya, Bu? Untuk tantangan terbesar ya menurut saya untuk pendidikan di Indonesia saat ini yaitu belum meratanya sistem pendidikan yang terjadi di Indonesia. Seperti contohnya di wilayah kota-kota kecil, itu sangat berbeda dengan kita yang ada di kota-kota besar ya, mulai dari sarana dan prasarananya, fasilitasnya, seperti itu. Juga tenaga pendidik yang ada di wilayah terpencil dan di kota besar tentunya berbeda ya, Mbak, ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi, eee, problemnya banyak ya, Bu, ya, selain, apa, aksesnya yang susah Betul. dan tidak meratanya, berbagai, apa, kualitas pembelajarannya ya, Bu, ya, gitu. Jadi menurut Ibu nih, kalau pendapat Ibu ya, Bu, bagaimana sih, mengenai kurikulum yang perubahan kurikulum yang sering terjadi nih, Bu? Apakah Ibu, agak pusing, penyesuaian lagi atau gimana, Bu? Apakah muridnya, bingung? Karena kan selalu berbeda tuh ya, Bu, ya. Jadi menurut Ibu tuh gimana? Mhm. Tentunya pusing ya, Mbak, ya, untuk kurikulum yang saat ini berubah-berubah seperti Mhm. itu. Menurut Ibu nih, gimana sih, Bu, pendapat Ibu tentang perubahan kurikulum yang sering terjadi ini? Menurut saya perubahan kurikulum yang terjadi pada saat ini itu tuh sebenarnya sangat sangat membingungkan ya, Mbak, ya. Oh, gitu ya. Mhm. Kayak gitu. Sebenarnya banyak sih dampak Mhm. positifnya ya, Mbak, dari perubahan kurikulum tersebut. Seperti contohnya ya kita anak-anak sekarang dapat, Mhm. belajar dengan teknologi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Mhm. Jadi sesuai juga dengan kebutuhan kerja saat ini gitu. Cuman dibandingkan dengan, perubahan kurikulum yang terjadi, itu lebih baik kita melakukan penstabilan dan kematangan pada kurikulum tersebut gitu. Mhm. Jadi nggak terus berubah seperti itu. Mhm. Jadi lebih baik kita fokus pada peningkatan kualitas dari pendidikan itu sendiri, seperti Oke. itu. Jadi lebih baik nih menurut Ibu, kita memantangkan dulu nih ya, Bu, ya, konsepnya, jangan terlalu Betul, terburu-buru betul, mengganti kurikulum. betul, Terus heeh. dampak ke anak-anaknya gimana, Bu? Apakah anak-anaknya menyesuaikan lagi Nah, atau itu dia. gimana? Karena sebenarnya dampak dari kurikulum yang sering berubah ini bukan hanya kita sebagai guru ya, Mbak, yang terbebani,
itu juga ke anak-anaknya juga, anak muridnya, bahkan Mhm. orang tua murid. Orang tua Mhm. murid juga ikut terbebani dong, karena dia kan yang, dia kan yang mengajar anaknya di rumah gitu. Jadi bukan hanya guru yang terbebani, anak dan orang tua murid juga pasti terbebani dalam perubahan kurikulum ini, Oh, jadi gitu. agak selalu menyesuaikan lagi ya, Iya. Bu, ya, gitu, oke. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih, Bu, gimana sih, Bu, seberapa penting sih peran guru di sekolah itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Karena kan yang kita tahu nih, anak itu kan waktunya lebih banyak di sekolah mungkin ya. Kan Mhm. waktunya pagi sampai siang atau sore di sekolah, dia malam di rumah ngerjain PR dan istirahat. Nah, menurut Ibu nih gimana sih peran gurunya nih? Menurut saya, Mbak, Mhm. peran guru itu sangat penting ya. Karena guru bukan hanya memberikan materi pelajaran Mhm. aja, tapi dia juga memberikan motivasi kepada para siswanya ya. Mhm. Jadi guru tuh memang harus apa ya? Banyak tantangannya sih sebenarnya. Karena kita juga di sini harus memberikan contoh dan teladan yang baik juga ya buat murid seperti itu. Karena bagaimanapun juga kompetensi kita ya dan dedikasi kita sebagai guru itu sangat menentukan kualitas pendidikan di Indonesia saat Oke, ini gitu. setuju sih Ibu, saya Mhm, sama Ibu setuju banget. Jadi, guru yang berkualitas itu menentukan pendidikan yang berkualitas juga benar ya? benar. Gitu. Jadi gini nih Bu, karena kan saya sering banyak baca berita, Mhm, kasus bullying di Indonesia tuh termasuk tinggi, ya kan? mhm, Itu serem banget ya kan Bu, mhm, apalagi Ibu nih sebagai guru. Ngelihatnya tuh bagaimana sih Bu? Menurut Ibu tuh gimana sih? Apakah miris sebagai orang tua juga ya Bu ya? mhm, mhm, Atau seorang guru, mhm. itu gimana ya Bu ya cara menyikapinya? Jadi menurut Ibu tuh seperti apa? Menurut saya itu, ya miris sekali ya, Mbak, Mhm. untuk kasus-kasus bullying seperti itu Mhm. kan, apalagi yang kita tahu itu kebanyakan di bawah umur ya, Iya anak-anaknya betul. masih pada umur-umur paling usia-usia kelas 3 kelas 4 Mhm. seperti itu. Itu biasanya sih kita menyikapinya ya kita ajak ngobrol baik-baik antara Mmm. siswa yang bermasalah ini. Karena Mhm. sebenarnya masalah mereka tuh paling ya cuma itu-itu aja gitu, paling karena nggak ditemanin atau karena berebut hal apa, Mhm. seperti itu. Biasanya kita edukasi, bukan Mhm. hanya muridnya tapi juga orang tua muridnya kita edukasi, seperti itu Mmm. sih. Oke, baik Bu, lalu solusi apa nih yang menurut Ibu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih baik lagi? Baik, menurut saya kualitas pendidikan di Indonesia itu perlu ditingkatkan lagi ya Mbak dalam sarana dan prasarana yang ada di wilayah terpencil, sekolah-sekolah di daerah terpencil ya, khususnya pelosok-pelosok. Karena yang kita tahu ya itu sarana dan prasarana itu sangat-sangat buruk, mulai dari akses kendaraannya, lalu alat-alat sekolahnya seperti papan tulis dan bahkan bangunan-bangunan sekolahnya itu pun Mhm. kita lihat kan bahkan yang sudah hancur hancur seperti itu. Lalu juga untuk sebagai tenaga pendidik yang menurut saya itu harus meningkatkan pelatihan dan kesejahteraan para tenaga pendidik seperti guru-guru yang mengajar itu perlu dilakukan pelatihan sama ini sih menurut saya pentingnya peran orang tua juga ya Mbak, Mmm. dalam kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tuh sangat penting, karena bagaimanapun juga kan anak kan Mhm. lebih sering dengan orang tua di Iya rumah betul. ya. Seperti itu sih Bu ya. Jadi butuh peran kerjasama gitu ya Bu Betul, ya, antara guru, murid, dan orang tua yang di betul, rumah, ya betul, kan? seperti itu. Oke, baik pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu nih bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas? Baik, yang kita tahu ya Mbak, Mhm. Pancasila itu kan merupakan landasan penting ya bagi dunia pendidikan. Kita ambil contoh aja nih, salah satunya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bagaimana, para siswa berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi ataupun, tekanan dari para pihak. Lalu ada sila ketiga, persatuan Indonesia, Mhm. di mana kita menumbuhkan semangat persatuan
dalam dunia pendidikan karena dari dunia pendidikan ini kan latarnya berbeda-beda ya, latar belakangnya seperti adat dan budayanya juga kan berbeda-beda. Yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut saya itu paling penting ya. Karena bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ini harus merata, baik dari kota yang terpencil maupun di kota besar seperti kita ini tuh harus merata, karena bagaimanapun juga meratanya sistem pendidikan di Indonesia itu sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada saat ini, seperti itu sih. Oke, baik. Buat Ibu nih, ada nggak sih harapan Ibu nih, agar pendidikan di Indonesia ini lebih berkualitas? Ada dong Mbak tentunya ya. Pastinya, saya berharap untuk pendidikan di Indonesia saat ini harus lebih merata ya, baik kualitas pendidikannya, sarana prasarananya, baik di kota maupun di desa itu harus merata, agar dapat terciptanya peningkatan kualitas pendidikan yang baik, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Jadi dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini masih banyak menghadapi beberapa tantangan ya Bu ya. Betul. Contohnya pemerataan akses pendidikan, fasilitas dari sekolahnya, lalu implementasi dari kurikulumnya. Jadi kita ini harus banyak kerjasama ya Bu ya antara guru, murid, orang tua dan pemerintah ya Bu ya, Betul, betul. untuk mewujudkan SDGs nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas dapat terwujud. Jadi selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima tentang keadilan sosial menjadi peran penting ya Bu ya untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata dan berkeadilan. Baik, sekian wawancara saya dan Ibu Lia. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Semoga informasi yang telah diberikan bermanfaat dan semoga harapan dari Ibu, dari kita semua dapat terwujud untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi Indonesia ini ya Bu ya. Betul. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.